Coba deh bayangin, di bawah jalanan Jakarta yang super sibuk, di antara pondasi gedung-gedung tinggi dan semua keriuhan kota, ternyata ada sebuah misteri. Misteri yang udah jadi omongan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita tentang dunia lain yang terkunci rapat di bawah tanah kita. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya, wah ini yang bikin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di bawah kaki kita sekarang ini? Pastinya bukan cuma kabel sama pipa aja dong, tapi mungkin sisa-sisa masa lalu yang kelam dan penuh teka-teki. Nah, ini dia nih, inti dari misterinya. Kita nggak lagi ngomongin satu lorong doang loh, tapi sebuah jaringan yang saling terhubung. Bayangin aja, kayak ada kota bayangan di bawah Jakarta. Sebuah rute rahasia yang dibangun sama penguasa kolonial buat tujuan yang cuma bisa kita tebak-tebak. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu legendanya. Cerita ini asalnya dari mana sih? Dan katanya nyambung kemana aja? Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur biasa loh. Ini adalah narasi yang didukung oleh berbagai kesaksian dan petunjuk. Coba deh perhatikan betapa spesifiknya legenda ini. Titik-titiknya ini bukan lokasi acak kan? Ini semua adalah pusat kekuasaan kolonial. Museum Fathahillah itu dulunya balai kota. Istana Negara, rumahnya gubernur jenderal. Sampai ke pelabuhan yang jadi jalur utama buat keluar masuk Batavia. Kalau dipikir-pikir, ini kan rute kabur yang paling sempurna. Oke, sebelum kita makin jauh nih ke dalam legenda, kita tahan dulu sebentar. Ada baiknya kita mulai dari sesuatu yang udah pasti. Sesuatu yang beneran ada dan terverifikasi. Karena di bawah salah satu gedung ikonik itu memang ada dunia bawah tanah. Dan ceritanya gelap banget. Lihat deh betapa megahnya bangunan ini. Ini Stadhouse atau Balai Kota Batavia, simbol kekuatan dan ketertiban VOC. Dari luar semuanya kelihatan keren, berwibawa, teratur. Sebuah fasad yang kelihatan sempurna kan? Nah, pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena kemegahan yang ada di atas itu ternyata menutupi kengerian yang ada persis di bawahnya. Jadi ini poin krusialnya. Keberadaan ruang bawah tanah di Museum Fathahillah itu adalah fakta sejarah. Beneran ada. Dan ini bukan penjara biasa ya. Ini lebih kayak tempat penahanan sementara buat interogasi yang brutal sebelum para tahanannya diadili atau malah dieksekusi di lapangan depannya. Detail-detail ini ngasih gambaran yang ngeri banget. Coba bayangin, harus nunduk cuma buat berdiri. Desak-desakan di dalam gelap dengan air kotor ngebanjirin kaki. Bahkan pahlawan nasional kita, Cut Nyak Dien, pernah merasakan kejamnya tempat ini sebelum diasingkan. Ini bukti nyata kalau emang ada sisi gelap bawah tanah di Batavia. Oke, jadi kita udah pegang satu fakta. Penjara bawah tanah itu nyata. Sekarang, yuk kita beralih ke petunjuk-petunjuk lain yang bikin kita mikir, jangan-jangan yang ada di bawah tanah itu jauh lebih luas dari sekedar beberapa sel penjara. Nah, ini dia momennya. Momen di mana legenda ketemu sama bukti fisik. Sebuah kafe ikonik yang letaknya persis di seberang Museum Fathahillah. Waktu para pekerja lagi ngerenovasi, mereka nemuin sesuatu yang nggak pernah mereka duga sama sekali. Bikin merinding kan? Ini kutipan langsung dari pemiliknya. Mereka nggak cuma nemuin sebuah lorong yang nyambungin kafe mereka ke penjara di seberang jalan, tapi lorong itu penuh sama sisa-sisa jasad manusia. Ini bukti fisik pertama yang kuat banget, yang nunjukin adanya koneksi bawah tanah di luar kompleks balai kota. Oke, sekarang kita geser sedikit dari kota tua ke jantung pemerintahan Indonesia saat ini. Kenapa? Karena ternyata petunjuknya nggak cuma muncul di antara bangunan-bangunan kuno aja. Ini signifikan banget loh. Di tahun 2016, pas lagi ngejalanin tugas rutin, Kopaska, pasukan elit kita, malah nemuin saluran air peninggalan Belanda yang ukurannya nggak wajar. Gede banget. Cukup buat dilewatin manusia, dan salah satunya ngarah ke tempat paling aman di Indonesia. Pertanyaannya, ini cuma saluran air biasa atau bagian dari jaringan yang lebih besar? Oke, kita udah punya legendanya, kita punya penjara yang nyata, ada penemuan tulang belulang, dan ada laporan dari pasukan katak. Sekarang, waktunya kita timbang buktinya, mana yang fakta dan mana yang mungkin cuma fiksi. Nah, di sini argumennya pecah jadi dua kubu. Di satu sisi, yang pro sama teori ini nunjuk ke bukti-bukti fisik dan logika strategis. Ya masuk akal kan? Masa sih penguasa kolonial nggak bangun jalur evakuasi rahasia? Tapi pihak yang skeptis, termasuk beberapa pejabat, nunjukin satu hal yang penting banget. Nggak ada bukti dokumen. Nggak ada satupun peta dari era Belanda yang ngegambarin jaringan terowongan ini. Dan inilah suara resmi dari pihak yang skeptis. Singkat, padat, jelas.
Seorang pejabat museum dengan tegas ngebantah keberadaan terowongan itu, bilangnya itu cuma isapan jempol belaka. Ini nunjukin bahwa secara resmi, legenda ini ya gak diakui. Pernyataan ini ngerangkum seluruh misterinya dengan sempurna. Kita punya begitu banyak petunjuk yang menggoda, begitu banyak kemungkinan, tapi nggak ada bukti final. Pintu-pintunya kekunci, dan kuncinya, yaitu peta atau dokumen resmi, nggak pernah ditemuin. Jadi, gimana kesimpulannya? Apa kita cuma nyambung-nyambungin titik yang sebenarnya nggak terhubung? Penjara di satu tempat, saluran air di tempat lain, atau jangan-jangan di bawah jalanan yang kita lewati setiap hari, sebuah jaringan rahasia dari masa lalu beneran masih nunggu buat diungkap? Jawabannya untuk saat ini, ya, masih terkubur bersama lorong-lorong itu sendiri.